Kucing itu makhluk yang sangat manja. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sebenarnya mereka kadang-kadang terlalu banyak kucing terlantar, yang mereka butuhkan hanyalah makanan, tapi banyak sekali dari orang yang justru malah menendang mereka, menelantarkan mereka, malah kadang menyiksa mereka. Nyoman Sarkiasi sangat suka kucing. Tidak sekedar suka, Nyomi ingin semua kucing hidup sehat dan mendapat kasih sayang. Demi kucing, Nyomi menjadi dokter hewan. Sejak kecil saya memang menyukai anjing dan kucing. Memang dari kecil suka memungut kucing-kucing yang terlantar di jalan, tidak ada induknya, dan merawat dari kecil sampai besar. Saya sering merasa sedih bila ada yang sampai mati karena ketabrak atau kecelakaan di jalan. Karena itu saya bercita-cita jadi dokter hewan. Sampai akhirnya terwujud sekarang, saya mengutamakan diri saya untuk membantu hewan-hewan yang terlantar. Kucing memang berlabel hewan peliharaan, namun yang tidak terpelihara jauh lebih banyak. Kondisinya terkadang membuat miris, mulai dari punya masalah kulit, terluka, hingga cacat. Jika kondisinya tidak baik, kucing semakin dianggap sebagai gangguan. Kalau dibiarkan terlalu banyak juga mengganggu, padahal mengontrolnya itu mudah, cukup melakukan sterilisasi, sehingga kucing-kucing akan sehat dan orang-orang terhindar dari penyakit juga. Dan kebanyakan yang kita pungut dari jalanan itu kita sterilkan, sehingga disteril itu maksudnya dioperasi, dimandulkan. Jadi dia tidak bertambah banyak lagi dan kesejahteraannya, kebersihannya juga akan terlihat lebih baik daripada kucing-kucing yang tidak disterilkan. Sterilisasi untuk mengendalikan populasi. Niat Nyomi baik dan masuk akal. Sedikit kucing yang sakit jauh lebih baik. Setelah melahirkan, karena terlalu sering melahirkan jadi infeksi rahim dan nanti dia bertambah kurus. Selain banyak anak, lama-lama dia akan sakit karena penyakit rahimnya. Kalau kucing jantan, dia akan terlalu banyak berantem, berebutan wilayah teritori dengan jantan lainnya. Kadang kembali dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Banyak pro kontra untuk masalah steril. Banyak orang yang tidak setuju karena kita menganggap kita mengambil haknya mereka. Padahal itu sama saja seperti KB pada manusia. Jumlah kucing juga tidak akan punah, tapi kita hanya mengontrol dan membuat mereka hidup lebih lama terhindar dari penyakit. Si manis yang dipeliharanya pun nasibnya belum tentu manis. Tadinya berlimpah kasih sayang, tiba-tiba harus tinggal di jalanan, terlantar. Awalnya orang akan menyukai kucing-kucing ras yang berbulu panjang, sedangkan mereka perawatannya tidaklah gampang. Perlu disisir, kadang berkutu, dan orang tidak punya waktu untuk itu, dan mereka tidak tahu kalau sakit. Semakin sakit, kondisi kulit mereka semakin nggak bagus, dan mereka akan jarang bersih-bersih. Bulunya akan berdiri, kusam, apalagi kalau sudah diare, bau, dan hal semacam itu orang yang tidak terbiasa akan malah menjauhkan dan lebih menelantarkan. Kejenuhan dan alasan keluarga lain. Perempuan tidak boleh berdekatan dengan kucing. Nyomi sebagai dokter dan pencinta kucing membantah anggapan itu. Sebenarnya yang sering jadi permasalahan adalah toksoplasma. Toksoplasma itu parasit yang berada di dalam tubuh kucing secara normal, tidak menimbulkan gejala, ditularkan melalui kotoran. Jadi kotorannya itu bila mengandung toksoplasma, kemudian mencemari makanan kita, termakan, itu akan bisa membuat kita sakit. Itu berasal dari lingkungan juga yang kurang bersih, kurang sanitasi, tapi bukan ditularkan langsung dari kucing, bukan seperti toksoplasma. Kucing-kucing terlantar yang dipungut kemudian disterilisasi, mendapat limpahan kasih sayang dan perawatan medis dari Nyomi. Nyomi sadar, ia tidak mungkin mampu merawat semua kucing terlantar. Ia menawarkan kucing-kucing lucu ini kepada siapapun untuk diadopsi. Jadi kita adopsi, kita
maksudnya mereka tidak akan kembali ke jalanan lagi setelah diselamatkan dari jalanan. Mereka tidak akan terkatung-katung di jalanan. Mereka akan punya keluarga yang menyayangi mereka sampai akhir hayat mereka, dan mereka dipelihara dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Terlantar label masa lalu kucing-kucing sehat ini, mereka menunggu mendapatkan pemelihara atau adopter yang akan memenuhi hak-hak sebagai makhluk hidup. Hak untuk dirawat dan disayang seumur hidup. Kalau adopsi kita syaratnya bisa lebih ketat daripada orang yang hanya jual beli. Karena umumnya kita tidak memungut bayaran, tapi kita meminta komitmen dari mereka seumur hidup mampu merawat kucing itu dan tidak akan menelantarkan.